Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Kebangkitan Sang Protagonis Part 3. Bercerita tentang seorang protagonis yang mengembara di dunia murim. Ia tak sengaja bertemu dengan sosok legendaris dan memutuskan untuk bergabung dengan sekte pengemis. Di bawah bimbingan Sang Master, ia mempelajari seni bela diri absolut yang membawanya ke puncak kekuatan. Namun, ketika sang guru yang merupakan pilar utama sekte ini meninggal secara misterius, sekte pengemis mulai mengalami kemunduran. Tak terima dengan nasib itu, protagonis memutuskan untuk meninggalkan sekte dan menyelidiki kematian tuannya. Dengan tekad yang kuat, ia berambisi untuk membangun kembali sekte pengemis yang baru, yang akan kembali menjadi kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 3. Di part sebelumnya Huayang dan masternya sedang bertarung, di mana Huayang terkena semburan api besar yang membuatnya terhempas dan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Huayang akhirnya sadar dengan begitu panik, wajahnya sedikit gosong akibat terkena semburan api tersebut. Ia segera memeriksa tubuhnya dan bertanya-tanya ada di manakah ia sekarang, apakah ia sudah mati dan saat ini ia sedang reinkarnasi atau regresi. Sambil tertawa Hong Chilpyong memberitahu Huayang kalau dia belum mati dan saat ini mereka sedang berada di lembah. Ia sedikit meledek Huayang dengan mengatakan kalau Huayang tidak akan mungkin bisa reinkarnasi ataupun regresi karena itu hanyalah sebuah cerita fiksi belaka. Mereka kemudian duduk berdua sambil menatap air terjun di depan mereka. Hong Chilpyong menceritakan kepada Huayang bahwa dari zaman dulu pondasi sekte pengemis selalu adalah kesetiaan dan kegagahan. Jika melalaikan ini, satu akar kotor saja bisa membusukkan seluruh hutan. Hong Chilpyong mengungkapkan andai ia bisa kembali muda seperti Huayang yang sekarang, ia pasti akan menulis ulang sekte pengemis yang baru. Dengan penuh penasaran Huayang menanyakan apa maksud masternya mengatakan hal tersebut. Hong Chilpyong hanya tertawa dan mengatakan kalau lama-kelamaan Huayang pasti akan memahaminya dengan sendirinya. Hong Chilpyong kemudian tersenyum lebar menatap Huayang dan mengungkapkan rahasia tentang bagaimana sekte pengemis yang sebenarnya sangat ia impikan. Pada hari itu Hong Chilpyong bertingkah seperti anak kecil yang tak sabaran melukiskan gambaran sekte pengemis yang baru, di mana ini membuat Huayang ikut tersenyum mendengarkannya dengan seksama. Hong Chilpyong kemudian berdiri bersiap menggunakan tekniknya dan meminta agar Huayang memperhatikannya dengan baik-baik karena ini adalah teknik terakhir yang bisa ia ajarkan. Hong Chilpyong lalu melompat ke udara dan berputar dengan sangat cepat yang membuat Huayang merasa keheranan. Setelah itu Hong Chilpyong mendarat di tanah dengan posisi kedua tangan di atas sambil mengatakan tolong sedekahnya. Dengan serius Hong Chilpyong memberitahu Huayang bahwa teknik ini menunjukkan rasa respek, kerendahan hati dan sikap yang sopan, bahkan saat situasi menyulitkan teknik ini bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan. Sambil berjalan pergi Hong Chilpyong menanyakan kepada Huayang bukankah tadi itu adalah teknik terhebat yang pernah ia ajarkan. Huayang yang mengikutinya dari belakang hanya terdiam merasa kebingungan dengan apa yang baru saja ia lihat. Huayang menatap masternya dengan penuh keheranan dari belakang dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ia bergumam mengatakan bukankah tadi itu hanyalah teknik umum yang biasa digunakan para pengemis. Tak berhenti sampai di situ Hong Chilpyong bahkan membawa Huayang ke kota dan langsung mempraktekannya secara langsung dan menyuruh Huayang untuk mengikutinya dengan benar. Ia beberapa kali memarahi Huayang karena suaranya terlalu pelan meminta sedekah. Huayang benar-benar merasa malu menutup matanya dan bergumam mengatakan mengapa ia harus melakukan ini, sementara Hong Chilpyong ia malah tertawa melihat Huayang dan mengatakan kepada Huayang bahwa mengemis itu hanyalah soal semangat jadi Huayang harus lebih bersemangat melakukannya. Setelah mengajarkan cara mengemis yang benar kepada Huayang mereka pun kembali ke sekte. Hong Chilpyong mengatakan kepada Huayang meski mereka dicemooh oleh banyak orang sebagai pengemis, tapi orang seperti mereka harus bisa menerima pandangan yang kasar ini dengan menjual informasi dan tumbuh dari dalam. Hong Chilpyong mengungkapkan tak seperti para seniman bela diri yang memiliki kekuatan dahsyat, orang seperti mereka yang hidup dengan mengemis dan menjual informasi selalu menjunjung kekayaan hati dan kekuatan tersembunyi. Hong Chilpyong menyuruh agar Huayang mengingatnya dengan baik bahwa seni bela diri dimulai bukan dengan kekuatan, melainkan dengan satu sen bagian hati dan selalu menerapkan kebiasaan untuk merefleksikan diri.
Saat ini di Sekte Pengemis, beberapa pengemis merasa sangat kesal melihat tingkah Huayang. Mereka mengatakan kalau Huayang masih baru di tempat ini tapi dia sudah sangat menyebalkan, dia selalu bermalas-malasan sehingga pantas saja dia belum juga dipromosikan menjadi anggota resmi. Terlihat Huayang yang sedang tidur di atas dahan pohon layaknya binatang yang tidak terurus sama sekali, mereka menatapnya dari bawah dengan penuh kekesalan dan terus mengumpat. Mereka mengungkapkan bahwa mereka terus membiarkannya seperti ini karena ketua sekte mereka yang meminta agar tidak mengganggunya. Di waktu yang bersamaan salah satu pengemis datang dengan begitu panik membuka gerbang, ia masuk sambil menangis dan berteriak mengatakan bahwa Hong Chilpyong sang mantan ketua sekte telah meninggal dunia di perjalanan ke timurnya. Mereka bertiga yang mendengarnya seketika terkejut, raut wajah mereka bersedih mengatakan kalau ini tidak mungkin. Huayang yang mendengarnya matanya seketika terbuka lebar dan bertanya-tanya bagaimana bisa ini terjadi. Nam Cheon ketua sekte pengemis saat ini segera keluar dari sekte begitu panik dan dengan lantang menanyakan apakah berita ini benar. Pengemis itu dengan penuh kesedihan tersungkur ke tanah mengungkapkan bahwa berita ini benar. Ia menjelaskan kalau saat itu Hong Chilpyong sedang mengurus sebuah keluarga di desa yang dirampas oleh para bandit dan tewas. Huayang yang mendengarnya sama sekali tak percaya. Ia bergumam mengatakan bagaimana mungkin masternya bisa dikalahkan hanya karena sekelompok bandit. Huayang segera melompat dari atas pohon dan menarik kera baju pengemis tersebut dengan raut wajah penuh kekesalan. Huayang menegaskan bahwa ini benar-benar sangat gila dan menyuruh pengemis itu agar tidak menyebarkan berita palsu seperti ini. Dengan penuh kemurkaan Huayang berteriak dengan lantang menegaskan jika masternya mau, maka dia bisa memusnahkan seluruh markas para bandit hanya dalam setengah hari. Huayang mengatakan kepada pengemis itu apakah dia menyuruhnya untuk percaya dengan informasi sekonyol ini. Pengemis itu hanya bisa menangis sejadi-jadinya dan tak mengatakan apapun. Ia merasakan kepedihan yang mendalam dan juga merasa tidak terima dengan semua ini. Sambil terus menggenggam kera baju pengemis itu, Huayang bergumam mengatakan kalau ini sungguh sangat tidak masuk akal, masternya tidak akan pernah mungkin gugur dengan semudah ini. Huayang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada masternya. Ia sangat yakin pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Pengemis itu dengan berlinang air mata mengungkapkan kalau ada juga informasi mengatakan bahwa ada seseorang yang mencurigakan terlihat di dekat tempat Hong Chilpyong tewas. Di sana sangat gelap jadi mereka tak bisa melihatnya dengan jelas tapi mereka bisa melihat sebuah titik merah di kening orang misterius tersebut. Mendengarnya seketika membuat Huayang tercengang merasakan sesuatu yang aneh dan janggal. Ia tak mengatakan apapun kecuali fokus dengan titik merah yang juga ada di wajahnya. Kembali ke masa sekarang, di mana saat ini Huayang terus menggendong Ponggae kembali ke sekte pengemis menaiki gunung. Ponggae beberapa kali menanyakan apakah Huayang benar-benar akan meninggalkan sekte pengemis karena masternya, namun Huayang tetap diam dan tak mengatakan apapun dan hanya terus berjalan kembali ke sekte. Sambil menggendong Ponggae di punggungnya, Huayang mulai melamun dan membayangkan kembali masa-masa sulit dan indahnya saat bersama dengan masternya. Itu adalah sebuah kenangan yang sangat berarti dalam hidupnya. Huayang tak sadar bahwa air matanya mulai menetes dan akhirnya menjawab pertanyaan Ponggae sambil tersenyum kegirangan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Huayang mengatakan bahwa ia tak punya alasan untuk meninggalkan sekte pengemis ini, ia hanya ingin pergi sebentar dari hidup yang miskin ini. Huayang kemudian menurunkan Ponggae karena sekte pengemis sudah dekat. Huayang berjalan pergi meninggalkan sekte sambil bernyanyi dan melompat penuh kegirangan menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan oleh masternya di sepanjang perjalanan mereka. Huayang kemudian kembali mengingat perkataan masternya, di mana saat itu masternya menanyakan kepada dirinya dalam versi kecil tentang apa yang ingin dia lakukan. Huayang mengungkapkan bahwa saat itu ia masih belum memberikan jawabannya dan hari ini ia akan menjawabnya. Dengan penuh semangat dan tanpa gentar sedikit pun, Huayang mengungkapkan kalau ia sudah memutuskan akan mengikuti jejak masternya. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sang protagonis yang telah mengembara jauh di dunia murim, kini harus menghadapi kenyataan pahit setelah kematian misterius gurunya. Dengan runtuhnya sekte pengemis, dia memutuskan untuk meninggalkan sekte tersebut dan mencari tahu siapa yang ada di balik kematian tuannya. Perjalanan baru pun dimulai, dengan tekad untuk membangun kembali sekte pengemis yang lebih kuat dan dihormati. Tapi, tantangan besar menantinya. Apakah dia akan berhasil mengungkap kebenaran dan mengembalikan kejayaan sekte, atau malah terperangkap dalam konspirasi yang lebih dalam? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pastikan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Nah, sebelumnya Mimin juga mau mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah memberikan dukungan lebih. Ini sangat berarti bagi Mimin, semoga berkah dan diganti dengan yang jauh lebih baik.